Ocit ubur-ubur. Assalamualaikum. Nama Sony Wakow kembali viral belakangan setelah disebut menjual rumah pemberian Syahrini yang ditempatinya. Kalian tentu masih ingat kan dengan sosok Sony Wakow? Nyaris 1 dekade silam, ia pernah tenar lewat sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah alias EIPM. Sinetron itu menjadi fenomenal dan sempat meraih rating tertinggi hingga menyisihkan serial hit lainnya Ganteng-Ganteng Serigala. Salah satunya berkat peran ikonik Sony Wakow yang bikin penonton terhibur. Katanya sih Sony menjual rumah pemberian sang artis cetar membahana itu bukan karena butuh duit. Kira-kira karena apa ya guys? Profil Sony Wakow. Dikenal dengan nama panggung Sony Wakow, aslinya ia punya nama lengkap Sony Kurniawan Arkwet. Ia lahir di Bogor pada 9 Juni 2004. Nama ayahnya adalah Sakaria, sedangkan ibunya Sawiyah. Sony berasal dari keluarga kurang mampu, ia juga terlahir kurang sempurna. Sejak bayi, ia kerap sakit-sakitan, akibat dari itu pertumbuhannya jadi lambat dan daya tangkapnya yang lemah. Karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan kelasnya, ia pun putus sekolah di usia 11 tahun. Sehari-hari ia membantu ayahnya sebagai pemulung. Artis cilik paling ngetop 2014. Usai debut mendukung serial Cewekku Superboy pada tahun 2014, di tahun yang sama ia dipercaya mendukung serial EIPM. Dengan keterbatasannya, ia menjadi sosok yang unik dan jadi karakter ikonik dalam sinetron tersebut. Berkat kepiawaiannya berakting, Sony yang saat itu baru berusia 10 tahun berhasil memboyong penghargaan artis cilik paling ngetop di SCTV Awards 2014. Menurut sutradara EIPM Emil Jihem, Sony memang pantas menang sebab kerja keras dan dedikasinya di lokasi syuting tergolong sangat luar biasa. Ia menjadi talent yang paling belakangan pulang dari lokasi syuting. Lama tak tersorot kamera infotainment, beberapa saat lalu sosok Sony Wakow mulai muncul lagi dan kembali viral usai berkolaborasi dengan Dustin Tiffany di sebuah podcast YouTube milik Tretan Muslim. Setelah itu, Sony mulai beroleh atensi publik dan segera saja banyak acara televisi yang mengundangnya sebagai bintang tamu. Dari pemulung jadi jutawan. Sebelum menjadi artis cilik, Sony sering diajak oleh ayahnya untuk ikut membantunya sebagai pemulung gerobak. Dari situ Sony lantas lebih memilih singgah dan menjadi juru parkir mobil dan motor di lokasi syuting EIPM. Seringnya Sony berada di lokasi syuting menggoda para kru untuk mengajaknya syuting. Awalnya Sony tak diberikan beban banyak di EIPM, ia hanya berteriak "Bapak mana Bapak" dengan gayanya yang khas dan juga mengucapkan kata Wakow. Nah, sekarang kalian tahu kan tambahan nama Sony berasal dari kata-kata andalan yang harus diucapkannya. Emil Jihem, sutradara EIPM, adalah orang yang berjasa dalam hidup Sony. Emil yang meminta anak buahnya untuk mengajak Sony syuting. Di luar dugaan, kehadiran Sony mendongkrak rating EIPM. Dari honor pertama sebesar Rp50.000 per episode, perlahan naik menjadi Rp100.000, Rp200.000 hingga menjadi Rp1.000.000 per episode. Saat itu, ia akhirnya memiliki manajer dan menjadi artis binaan manajemen AS Production yang memproduksi EIPM. Setelah namanya melejit, Sony Wakow kemudian andil dalam sederet sinetron dan film. Sony Wakow misalnya akting lewat serial Gerobak Cinta Wakow pada tahun 2015, Trio Ubur-Ubur Mengejar Cinta 2016, Kun Anta 2018, dan masih banyak lagi. Dia juga pernah merilis beberapa single lagu seperti Bapak Mana Bapak,
featuring trio Ubur-Ubur 2014, dan lagu tema serial Mengejar Gerobak Cinta. Jualan es dan gorengan. Karir Sony Wakwau yang melesat cepat rupanya juga turun dengan segera. Karirnya hanya bertahan intens sekitar 4 tahunan saja. Lepas tahun 2017-an, ia tak lagi sering dapat panggilan syuting rutin, walau masih sesekali tampil sebagai cameo sejak 2018. Mulai dari Tendangan Garuda 2018, Kodam 2019, dan Fatih di Kampung Jawara 2019. Setelah menamatkan SD pada 2019 silam, Sony bersama ayahnya sebenarnya pernah membuka bisnis sepatu, namun gulung tikar. Bisa ditebak keterbatasan dan keunikan pria asal Cilengsi itu membatasi dirinya untuk mengembangkan perannya dalam karakter dan segmen yang lebih luas, hingga berpengaruh pada karir aktingnya. Untuk mengisi kekosongan dan biaya sehari-hari, pada 2020 lalu dalam sebuah tayangan, Sony dan keluarganya memutuskan membuka warung untuk anak-anak di depan rumahnya. Selain ada pop ice, ada gorengan hingga mie instan. Sony juga telah menjual mobil dan menyewakan rumahnya untuk tambahan kebutuhan sehari-hari, dan juga biaya berobat ayahnya yang mengalami pengeroposan tulang. Saat itu Sony mengaku kangen syuting lagi dan berharap segera ada tawaran job dari dunia hiburan yang membesarkan namanya tersebut. Kembali viral dan comeback syuting. Setelah sempat sepi job, pertengahan tahun 2022 ini menjadi awal Sony Wakwau kembali tampil di layar TV dan YouTube. Kini Sony telah berusia 18 tahun, ia sudah terlihat lebih dewasa dan dapat berkomunikasi dengan cukup baik. Kesan itu bisa dilihat saat ia tampil dalam siniar Majelis Lucu pada pertengahan Mei 2022 lalu. Ia masih tampil khas dengan topi jingga dan kacamata. Sejak saat itu, ia warawiri lagi tampil di berbagai program TV, mulai dari Lapor Pak, Bercanda Tapi Santai, ataupun talk show Talksik. Sony juga kebanjiran tawaran siniar dan vlog YouTuber artis, mulai dari channel Sule Production, Tretan Universe, dan lain-lain. Belakangan ketika Sony Wakwau kembali sibuk syuting, ia mengaku telah menjual rumah pemberian Syahrini. Alasan ia menjual rumah yang diberikan Syahrini pada 2015 tersebut bukan karena butuh duit, namun karena ia mengalami kesulitan mobilitas syuting jika harus berangkat dari kediamannya tersebut yang berlokasi di Cilengsi, Jawa Barat. Sony Wakwau menyebut lebih memilih membeli rumah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur agar lebih dekat dengan lokasi syuting. Sony pun menyebut telah mendapat izin dari Syahrini sebelum menjual rumah tersebut. Nah guys, apa nih pesan yang bisa kamu dapat dari jatuh bangun karir seorang Sony Wakwau dengan segala keunikan dan keterbatasannya?